Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Mbak Sela. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat tas ransel dari rajutan. Ini kebetulan ada lagi yang order tas rajut ransel, makanya sekalian saya buatkan juga tutorialnya buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel Sela Craft, mohon dukungannya ya untuk selalu subscribe dan selalu dukung channel ini agar bisa selalu menampilkan tutorial yang lebih baik lagi ke depannya. Kali ini saya akan membagikan tutorial tas rajut yang berbentuk tas ransel seperti ini dengan motif spike. Ini motifnya seperti ini ya teman-teman. Semoga langkah-langkah tutorialnya ini bisa dipahami, terutama buat teman-teman yang baru pemula. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah menunggu lama, mari kita langsung membuat aja tutorialnya dan bahan-bahan yang diperlukan. Nah, di sini saya sudah siapkan 2 warna benang dari benang rajut polycherry Onitsuga, dan saya juga menyiapkan hakpen ukuran 6. Kalau yang saya pegang ini ukurannya 4 ya teman-teman. Saya lupa merek apa yang saya pakai ini, tapi kalau kita sesuaikan dengan hakpen merek Rose, kita menggunakan setara dengan ukuran 6/0. Kurang lebih sama ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan hakpen dengan ukuran 6/0. Dan juga siapkan gunting sebagai alat untuk yang kita pakai kali ini. Nah, untuk membuat atau mulai membuat daripada tas ransel ini, saya menggunakan 2 ply benang. Jadi agar kelihatan lebih kokoh untuk bentuk tasnya. Dan saya akan membuat rantai sebanyak 40 rantai plus 1. Saya akan buat rantai sebanyak 40 chain. Nah, ini saya sudah selesai membuat 40 rantai dan saya akan tambah 1 untuk mulai membuat SC untuk sebagai alas dari tas ransel ini. Saya akan gunakan tusuk SC di setiap loopnya atau di setiap lubangnya. Saya menggunakan tusuk SC. Nah, gimana teman-teman yang lagi berpuasa? Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Ini kebetulan saya membuatnya ini pas setelah sahur. Jadi masih ada suara kokok-kokok ayam. Nah, ini saya sudah membuat tusuk SC ya teman-teman. Dan saya akan buat tusuk SC sampai di penghujung rantai yang kita buat tadi. Nah, kita sudah sampai di penghujung baris pertama. Dan saya akan buat 1 rantai, lalu saya balik pengerjaannya. Dan kita buat lagi SC di setiap loopnya. Kita lakukan bolak-balik ya teman-teman sampai kita mendapatkan bentuk alas tas yang kita inginkan. Kita buat sampai di sini, lalu kita bolak-balik pengerjaannya. Nah, ini kita sudah mendapatkan alas tas dan kita membuat sebanyak 15 baris atau 15 row untuk alasnya sendiri.
Lalu kita akan ukur juga panjang dari alas tas ini sepanjang 26 cm. Dan lebarnya selebar 7 cm. Nah, ini cukup untuk membuat alas satu buah tas ransel. Jika kita ingin membuat lebih lebar lagi, kita akan menambah row-nya saja. Lalu selanjutnya saya akan membuat SC keliling dengan catatan di setiap sudut kita membuat 2 SC. Kita buat 2 tusuk SC di setiap sudutnya. Lalu selanjutnya kita buat SC dalam setiap lubang. Jadi intinya di 4 sudut kita buat increase SC ya teman-teman. Ini sebenarnya tasnya saya buat ngebut ya, karena teman yang order itu pengen cepat-cepat diselesaikan. Jadi saya juga buatnya keburu-buru, tapi saya sempatkan juga untuk bikin video tutorialnya spesial buat teman-teman semua agar bisa melihat langsung tutorialnya, terutama teman-teman yang masih pemula. Tas ransel ini tas yang termasuk mudah ya teman-teman, mudah dipahami dan mudah dipraktekkan. Nah, ini kita lakukan tusuk increase SC di sudut yang kedua. Nah, kita akan lanjut dengan membuat tusuk SC yang kita lakukan increase setiap sudutnya ya teman-teman. Lalu kita akan buat SC keliling sampai di batas sini. Kita lanjut membuat SC di setiap loopnya. Nah, ini saya sudah sampai di loop yang terakhir dan kita akan slip stitch. Nah, kita sudah selesai membuat alas tas ranselnya. Jadi penampakannya seperti ini ya teman-teman. Kalau menggunakan 2 ply benang dia akan terlihat lebih kokoh. Tapi kalau teman-teman punya benang yang lebih besar ply-nya, teman-teman cukup menggunakan 1 ply saja. Ini kebetulan saya cuma punya benang Onitsuga dan di kota saya juga adanya cuman benang Onitsuga, polycherry Onitsuga. Jadi saya menggunakan 2 ply benang agar tasnya terlihat lebih kokoh. Nah, ini untuk baris pertama saya buat dulu 1 SC sebagai dasarnya ya teman-teman. Tas untuk badan tasnya saya buat SC keliling. Nah, ini sudah selesai. Kita buat SC keliling tanpa increase di sudutnya ya teman-teman. Jadi kita sudah membuat dasar dari badan tasnya. Lalu kita buat 3 CH atau 3 rantai dan kita buat lagi 2 DC di dalam lubang yang sama. Nah, kita buat DC-nya digabung ya teman-teman. Seperti ini. Jadi kita lakukan, lalu kita skip 1 lubang. Di lubang selanjutnya kita buat lagi 3 DC. Nah,
kita sisakan dulu 2 rantai, lalu kita ambil lagi, kita sisakan 3 rantai atau 3 loop, kita ambil lagi, kita keluarkan, lalu kita sisakan 4 loop, kita buat rantai 1, skip 1 lubang, di lubang berikutnya kita buat lagi seperti tadi ya teman-teman polanya. Jadi hanya seperti itu untuk motif spike-nya. Kita sisakan lagi. Lalu kita buat lagi. Dan kita tarik menjadi 1, lalu kita buat 1 rantai, kemudian skip lagi. Teman-teman bisa paham ya langkah-langkahnya membuat motif spike ini. Kita keluarkan dulu, kita sisakan 3 loop, kita sisakan 4 loop, lalu kita tarik menjadi 1, kita buat 1 rantai. Nah seperti itu ya teman-teman. Kita skip 1 lagi, kita sisakan 2 loop, kita sisakan 3 loop, lalu 4 loop, dan kita tarik menjadi 1, dan kita buat 1 rantai. Jadi polanya hanya seperti itu ya teman-teman, kita lakukan sampai dengan selesai di baris yang pertama. Nah, kita sudah hampir sampai di penghujung baris yang pertama. Kita lakukan lagi. Dengan pola 3 DC dalam 1 lubang. Lalu kita akan slip stitch untuk penyelesaian di baris pertama. Nah ini kita sudah selesai untuk row yang pertama bagian badan tas. Dan dia akan semakin membentuk badan tas kalau kita sudah membuat beberapa row. Nah setelah itu kita slip stitch dulu 1 kali saja untuk memulai pengerjaan di row kedua. Dan kita lakukan seperti tadi ya. Jadi kita buat 3 DC dalam 1 lubang. Jadi kita buat DC-nya itu di antara 2 motif yang ada di bawah. Kita lakukan pola yang sama, 1 rantai, lalu kita skip 1 lubang, dan kita buat di lubang yang berikutnya. Kita buat 3 DC dalam 1 lubang. Kita sisakan 3 loop. Kita tarik, sisakan 4 loop, lalu kita jadikan 1, lalu kita buat 1 rantai. Kita lakukan hal yang sama sampai dengan selesai row yang kedua.
Nah, kita sudah sampai di penghujung pengerjaan kita untuk benang yang warna hitam ini ya teman-teman. Jadi saya akan lanjutkan dengan benang yang warna merah. Karena teman saya yang order itu minta tasnya dengan dua warna, warna merah dan hitam. Kita membuat 1, 2, 3, 4, 5 baris untuk motif spike. Lalu kita akan slip stitch. Tapi sebelumnya kita ganti dulu dengan benang warna merah. Nah, untuk penghematan atau lebih mempraktiskan kita mengerjakan 2 ply benang, saya melakukan dengan cara yang tadi ya teman-teman. Saya ambil bagian tengahnya, lalu akan saya jadikan 2 ply benang dengan 1 gulung benangnya. Jadi kita tidak perlu menggunakan 2 gulung, cukup 1 gulung saja dulu. Kita ambil ujung benang yang bagian tengah, lalu kita jadikan 2 ply benang. Nah, ini kita langsung slip stitch. Kita ambil benang warna merah, langsung kita kaitkan dan kita slip stitch. Jangan lupa kita isi juga sisa benangnya yang ujung tadi, juga berserta dengan warna hitam, benang warna hitam tadi. Dan kita akan gunting setelah kita melalui beberapa kali tusuk spike-nya. Lalu kita akan buat 2 rantai dan kita buat motif DC seperti tadi ya teman-teman, dalam 1 lubang. Kita tarik jadi 1, lalu kita 1 rantai. Posisi sisa benang masih kita ikutkan, lalu kita selipkan ya teman-teman. Kita taruh di bagian belakang, lalu kita buat lagi 3 DC dalam 1 lubang. Untuk lapisan-lapisan 2 warna ini semua tergantung selera ya teman-teman. Apakah teman-teman pengen warna merah dulu baru hitam, atau teman-teman ingin warna lain boleh. Semuanya terserah selera teman-teman semuanya. Dan juga untuk barisnya teman-teman juga bisa membuat sesuai dengan keinginannya teman-teman semuanya. Nah, ini saya sudah membuat badan tasnya dengan motif spike. Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk jumlah barisnya semuanya tergantung teman-teman mau berapa baris.
Saya di sini membuat juga hanya sesuai keinginan saya. Agar tidak terlalu monoton, saya buat merah lebih banyak barisnya dan bisa kelihatan lebih cantik. Kita ukur dulu. Untuk tinggi tas ranselnya kita dapat 29 cm. Karena teman saya yang order menginginkan satu tas ransel yang bisa diisi dengan laptop ukuran 14 in. Jadi saya buat badan tasnya kira-kira setinggi 30 sampai 33 cm. Lalu saya akan buat tusuk HDC untuk keliling dari tasnya ini. Bagian atasnya kita buat HDC dalam setiap lubang. Nah, kita sudah sampai di penghujung untuk tusuk HDC ini. Lalu kita akan slip stitch. Kalau teman-teman dengar ada suara kukuk ayam itu sebenarnya saya mengisi atau membuat tutorial ini pada saat subuh, habis setelah sholat subuh, setelah sahur saya sholat subuh lalu saya buat tutorial ini. Nah, ini saya udah rapikan benang dulu karena kita sudah selesai membuat bagian badan tas ranselnya. Kita rapikan sisa benangnya. Nah, kita sudah selesai teman-teman untuk badan tasnya. Ini motifnya juga sangat cantik. Dan teman-teman bisa menggunakan motif ini untuk project dompet atau pouch ataupun tas ransel seperti ini. Dan motifnya ini sangat rapat ya teman-teman. Jadi walaupun teman-teman tidak menggunakan lapis atau furing bagian dalamnya, jadi aman-aman saja. Nah, ini bagian sampingnya saya akan lipat dua seperti ini. Saya ukur dulu, saya pastikan dulu bagian sampingnya, dipaskan dulu. Saya akan buat lipatan seperti ini agar bisa menentukan lebarnya untuk penutup tasnya. Nah, ini saya sudah rapikan dengan jarum pentul agar tidak mudah bergeser. Lalu saya akan mulai membuat bagian penutup tasnya. Kita ambil posisi dari sini ya teman-teman, yang kita sudah ukur tadi dan kita sudah beri jarum pentul agar tidak bergeser. Saya akan buat bagian tutup tasnya. Dan kita buat HDC.
Kita buat 2 rantai dulu ya, baru kita akan buat HDC. Nah, sisa benangnya kita selipkan di bagian belakang agar tidak mudah lepas. Nah, kita lakukan tusuk HDC sampai di batas ujung sebelah yang satunya. Kurang lebih saya 1 minggu lebih barusan upload lagi karena kesibukan yang lain juga, ngurus anak, terus ngurus jualan juga. Nah, ini kita akan buat HDC sampai di sini ya. Jadi selama bulan Ramadan ini juga saya buat kue untuk dijual sebagai takjil. Jadi kesibukannya juga seabrak-abrak dari pagi sampai malam sampai sahur lagi. Jadi benar-benar kita manfaatkan waktu yang ada. Jadi kalau siang saya jualan kue, malam saya buat rajutan. Nah, saya buat HDC ya sampai di ujung sini. Dan kita sudah selesai di row yang pertama untuk HDC-nya. Kita balik pengerjaannya setelah kita buat 1 rantai. Ini pas saya mengedit video ini tasnya udah nggak ada sama saya ya teman-teman, sudah diambil sama yang order. Jadi begitu rampung saya langsung hubungi teman saya kalau tasnya udah ready, lalu saya sempatkan untuk bikin video dan foto untuk promo juga. Nah, kita sudah selesai ya teman-teman buat penutupnya. Untuk bagian yang ratanya ya, bagian lurusnya kita buat sebanyak kurang lebih 11 baris, 10 sampai 11 baris ya. Kita buat dan kita lanjutkan dengan membuat penutupnya dengan agak melengkung seperti ini. Kita mulai untuk baris pertama untuk bagian lengkungannya. Kita buat lengkungannya. Untuk itu kita ambil dulu 1 rantai. Lalu kita skip 1 lubang. Di lubang berikutnya kita buat HDC. Kita skip ya 1 lubang. Lalu di lubang berikutnya kita buat 1 HDC. Ini untuk memberi efek melengkung ya teman-teman. Kita lakukan sampai di penghujungnya. Namun sebelum kita sampai ke penghujungnya kita skip dulu 1 lubang. Jadi rantai kedua sebelum rantai yang pertama ya. Rantai yang 1 ini kita skip, lalu kita akan buat HDC terakhir di ujung sini. Nah, kita buat 1 HDC. Kita skip itu tadi ya, 1 lubang saja kita skip. Lalu kita buat 1 rantai dan kita balik pengerjaannya. Sama seperti yang tadi, kita skip 1 lubang, lalu kita buat HDC di lubang berikutnya. Skip 1 lubang, lubang yang ini kita buat 1 HDC.
Nih, efek melengkungnya udah mulai kelihatan di baris kedua ini. Jadi untuk bagian lengkungan ini kita menambah sekitar 7-8 baris HDC. Dengan cara yang sama ya teman-teman, di awal kita skip dulu satu lubang, terus di akhir juga kita skip dulu satu lubang sebelum kita buat HDC terakhir. Ini kita skip, terus kita buat HDC terakhir, kita balik pengerjaan dengan buat satu rantai dulu. Nah ini sudah selesai untuk bagian row-nya yang melengkung. Saya rapikan dulu sisa benangnya. Dan kita mencari bagian tengahnya. Cara mencari bagian tengah kita hitung dulu berapa loop yang ada, terus kita bagi dua. Nah di bagian tengahnya inilah yang kita akan buat tali kancingnya juga sekalian ya, kita lewati, kita buat SC keliling bagian penutup tasnya. Nah ini di setiap lubang kita buat satu SC ya teman-teman, gunanya untuk agar pinggiran penutup tas ini kelihatan lebih halus dan lebih rapi. Nah kita buat satu SC dalam satu loop, kita buat keliling sampai di ujung sebelahnya. Nah kita buat SC sampai di batas penanda ini, kita akan buat rantai. Untuk rantainya saya buat sekitar 12 rantai, sesuaikan dengan kancing yang teman-teman punya. Kalau teman-teman punya kancing magnet atau punya kancing sorong itu bisa. Kebetulan saya juga tidak punya kancing, jadi saya hanya menggunakan kancing biasa. Nah ini kita sudah selesai membuat penutup tasnya. Modelnya seperti ini. Kita akan memasang kancingnya. Kita juga akan memasang tali serutnya agar tas ini ada efek serutnya ya teman-teman. Ini sudah hampir selesai. Lalu kita lanjut akan membuat tali gespernya. Ini seperti ini ya pengaitnya, biar bisa diatur panjang pendek dari tali tasnya. Jadi ini seperti pengatur panjang pendeknya ya teman-teman. Dan kita akan mulai membuatnya masih dengan 2 belai benang. Kita buat dulu. Nah ini gespernya seperti ini ya teman-teman. Nah kita akan buat dulu rantai sebanyak 6 rantai ditambah 1. Kita buat rantai 6 CH tambah 1. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6.
tambah 1 lagi, lalu kita akan buat di loop yang kedua, kita buat 1 SC, lubang selanjutnya 1 SC lagi, kita buat sebanyak 6 SC. Lalu kita balik pengerjaan, kita buat 6 SC lagi, bolak-balik ya teman-teman, kita buat 6 SC. Kita akan buat sepanjang kira-kira 24 baris. Nah, ini kita sudah membuat 24 baris untuk bagian pengatur panjang pendek tasnya. Kita gunting dulu sisa benangnya, lalu kita rapikan. Nah, kita akan masukkan ke bagian besi pengatur tali tasnya. Kita sesuaikan, ini udah sama panjang ya teman-teman. Nanti kita akan jahit di sebelah sisi sebelahnya. Ini kita akan jahit juga menggunakan jarum tapestri juga agar lebih kuat. Kita jahit dahulu. Setelah kita jahit, lalu kita pasangkan di badan tas ransel kita. Nah, kita akan pasang bagian sini ya teman-teman. Masih menggunakan jarum tapestri, kita jahit dengan rapi. Kita sudah selesai menjahit bagian pengukur tali tasnya, dan saya juga sudah membuat tali tasnya dengan motif yang sama seperti tadi ya teman-teman. Kita buat 6 SC bolak-balik dan kita ukur panjangnya kurang lebih. Kita membuat tali tasnya dengan panjang sekitar 138 cm. Jadi kurang lebih 138 cm. Karena tali tasnya ini juga bersifat melar ya teman-teman. Jadi kalau isinya benda yang berat, dia akan lebih ketarik lagi. Jadi saya tidak membuat tali tasnya terlalu panjang karena dia akan melar juga nantinya.
Kita bagi dua, ukur. Kita ambil bagian tengah lalu kita berikan penanda untuk menentukan bagian tengah pegangan tasnya nanti ya, bagian atas ya. Kita pasang dulu ujung dari tali tasnya. Nah, bagian tengah ini kita akan jahit di bagian sini. Kita jahit juga menggunakan jarum tapestri. Kita jahit seperti ini. Nah, ini tasnya sudah jadi ya teman-teman. Saya menggunakan kancing biasa saja. Dan saya juga sudah membuat tali untuk bagian serutnya. Dan saya sudah membuat furingnya di dalam. Ini teman-teman bisa membuatnya nanti. Dan saya membuat tali serutnya seperti ini dengan motif rantai saja. Kalau untuk tali serutnya kita pakai tusuk rantai biasa saja dan kita sesuaikan panjangnya dengan kebutuhan tasnya. Nah, ini tasnya sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.